Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta untuk cara ya untuk memasang mikrotik WAP LTE ya. Ini ya, WAP LTE seriesnya nih, yang tipe INTL WAP LTE kit ya, RP WA PR 2NR11 nih. Nah ini ya, seperti ini. Oke, coba kita buka dulu. Nah ini ketika kita beli, kita akan mendapatkan sebuah modem WAP LTE nya, WAP LTE kit ini ya. Ini kemudian dari mikrotik ya. Kemudian ini ada bukunya ya, panduannya ya, cara pemasangannya. Ini ada besi bracketnya. Kemudian di sini ada PoE, adaptornya untuk PoE-nya ya. Kemudian ada adaptornya. Nah, ini kemudian ada kalau jika kita mau ditaruh di meja, ini ada skrupnya, ada satu talitis ya. Ini kalau mau ditaruh meja bisa pakai ini ya, ditaruh di bawahnya ini. Oke. Namun kita tidak membahas tentang ini ya, tentang pemasangan skrupnya, tapi kita akan mencoba memasang adaptornya itu bagaimana cara mengkoneksikannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita perlu buka bawahnya ini ya. Kita perlu buka bawahnya ini. Di bawahnya kan ada baut nih, skrup ya. Kita putar, bisa pakai tangan, bisa pakai obeng ya. Kita buka. Nah, di sini ini ada power ya. Ada powernya. Kemudian di sini ada LAN atau PoE bisa ya. Jadi di sini kabel powernya. Oke, ini bisa pakai PoE ya. Oke, cara pasangnya. Ini kan PoE nih, ya. Ini PoE-nya. PoE-nya ini butuh satu kabelan. Jadi ini jangan salah sampai colok ya. Kalau ini kebalik gini, takutnya nanti konslet ya. Karena ini dari power. Ini yang nyolok ke PC atau komputer untuk pengecekannya atau untuk kita settingnya ya. Jadi nanti yang dari sini ini ke kabelan, dari kabelan masuk ke dalam sini modem. Oke, kita contohin. Kebetulan saya di sini ada kabelan. Ini saya contohin ya. Oke, ini kabelan saya pendek kebetulan ya. Jadi kita colokan kabelannya. Jika tidak menggunakan power ini ya, ini nanti alternatif yang kedua ya. Kalau ini modemnya di atas, kita pakai kabelan yang panjang ya. Jadi kita colokan ke sini. Setelah itu, oke, sudah sini. Nah, yang ini ke PoE-nya, jangan sampai salah ya. Kalau ketukar kebakar ya. Nah, ini PoE-nya ya. Nah, ini jadi ke sini, ke arah yang ini ya. Oke, kita colokkan di sini. Setelah itu, kan ini ada dua bagian nih. Ada dua bagian. Nah, ini biasanya ini bagian yang ke switch, ke switch atau hub ya, atau langsung ke PC bisa ya, untuk nanti settingnya atau laptop ya. Nah, yang ini untuk ke adaptor atau ke charger ya, nanti yang arahnya ke listrik. Coba kita pasang adaptornya. Oke, ini power adaptornya. Kita colokin sini, di sini ya. Setelah itu kita akan colokin adaptornya ini ke listrik, biar bisa nyala nanti ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini nanti akan nyala seperti ini ya. Kalau nyala itu tandanya sudah benar ya, nyala 2 kali gitu. Kenapa ini kok nggak nyala di sininya, cuma nyala di powernya? Karena kita nyolokinnya hanya ke power, ke kabel listrik ya.
Nah, kalau kita ini nyolokin ke PC atau switch, biasanya ini kalau switchnya hidup, ini juga yang di sini akan menyala ya. Ya, kita perlu contohin lagi ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini saya colokin ke switch ya, ke switch. Jadi ini akan menyala. Ya, oke. Mungkin itu tutorial cara memasang ya PoE atau power adapter, atau bisa langsung juga. Misalkan kita nggak mau pakai PoE nih, karena kan modem kita nggak jauh dari terminal. Ini kan alternatif kalau modemnya di atas atau jauh dan kabelan itu kan bisa panjang. Nah, takutnya kalau pakai kabel listrik itu kena hujan bisa konslet ya kan. Makanya ini dibuat PoE biar kalau ini ditaruh di outdoor, di luar, di atas misalkan, kena hujan ini aman ya. Ini pun ada tutupnya jadi aman juga. Nah, listrik juga kan nggak masuk ke sini. Listrik juga nggak langsung masuk ya. Listriknya ada di kantornya gitu. Jadi kalau kita mau langsung ke listrik bisa jika kita dekat nih alternatif lain ya, jika rusak power adaptornya. Nah, yang kedua, jika PoE kita ini rusak, yang ini rusak, kita bisa langsung menggunakan adaptor ini. Nyoloknya kemana? Nyoloknya ke power sini. Di sini ada power ya, yang bulat sama. Nah, kita colokan aja, dan namanya power. Nah, di sini kita colokan dan dia akan seperti ini. Nah, ini nanti yang ini bisa langsung ke switch ya, ke switch tanpa ke PoE ke ini, karena ini alternatif kalau ini rusak ya. Kalau ini rusak, dan kalau jika ini istilahnya dipasang nggak di atas atau di dekat lah di kantor, tapi di dekat terminal listrik. Jadi karena kabel power ini kan nggak panjang, kabel power ini kan nggak panjang nih, paling hanya berapa meter ya, 1 meter ya. Nah, jadi kalau kita mau masang di atas itu perlu tambahan PoE. Tapi kalau cuma di bawah, cuma ditaruh di bawah, nyalanya kuat ya, nggak perlu tambahan PoE. Nah, mungkin itu saja sih tutorial untuk pemasangan kabel ini ya. Jangan sampai salah ya. Kalau terbalik di PoE-nya ini bisa konslet atau terbakar. Nanti kalau terbakar ini atau konslet, biasanya konslet bukan di luarnya tapi di dalamnya ya, di perangkat kerasnya. Jadi modem yang harganya 1 jutaan ini tidak bisa dipakai lagi. Ya, sayang kan. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.